5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Suwiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, setelah kurang lebih 1 minggu saya tidak upload di YouTube, kali ini saya ingin membagikan pengalaman membuat jurnal pembelajaran untuk modul yang kedua. Setelah kemarin saya membuat jurnal pembelajaran modul yang pertama dan ternyata sampai saat ini belum divalidasi, maka tidak ada salahnya saya lanjut untuk modul yang kedua maupun ketiga. Kali ini yang ingin saya bagikan adalah modul yang kedua, yaitu terkait pembelajaran sosial emosional. Kita klik saja untuk melihat panduannya seperti apa, karena ternyata setiap jurnal pembelajaran masing-masing modul itu memiliki panduan yang sedikit berbeda. Nah, di dalam jurnal pembelajaran sosial emosional ini, perintahnya adalah seperti ini. Tuliskan hasil refleksi pengalaman yang paling bermakna versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Ketentuannya yang pertama, memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna. Saya yakin Bapak Ibu Guru memiliki banyak sekali pengalaman, baik itu menyenangkan, menyedihkan, lucu, atau bahkan membanggakan. Nah, di dalam modul ini kita diminta untuk menceritakan seperti apa pengalaman bermakna itu. Kemudian endingnya nanti kita akan menuliskan refleksi. Kita diminta untuk menuliskan hasil refleksi pengalaman itu. Nah, selain tulisan refleksi tadi, juga harus menyertakan hasil umpan balik dari mitra. Di dalam cerita pengalaman itu siapa aktornya, maka nanti kita akan diminta menuliskan hasil umpan balik dan disertakan di dalam dokumen itu. Kemudian di sini juga disarankan untuk menyertakan dokumen foto. Dan oke, kita tutup dulu. Kemudian kali ini saya dari 3 topik ini saya mengambil topik yang pertama, yaitu pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Di dalam aksi nyata ini ada menerapkan pemahaman terkait pembelajaran sosial emosional dalam kehidupan. Nah, di sini nanti di salah satu halaman jurnal pembelajaran saya yang telah saya buat tadi ada tulisan kurang lebih seperti ini. Kini saya memahami dan percaya akan pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk murid-murid dan diri saya, maka kedepannya sebagai guru saya akan bla 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 bla. Nanti akan kita lihat, dan insya Allah nanti di deskripsi video ini akan saya sematkan link Canva-nya. Saya tahu bahwa apa yang saya buat ini jauh dari sempurna, tetapi paling tidak nanti bisa dijadikan referensi oleh Bapak Ibu Guru semua. Saya yakin apa yang Bapak Ibu Guru tuliskan jauh lebih baik dari saya. Kita lihat dulu ya, ini adalah jurnal pembelajaran yang telah saya buat. Ada sekitar 13 halaman. Kita tuliskan judulnya di sini, kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama kita, kemudian unit kerja kita, kalau perlu juga dituliskan LPTK kita. Nah, di sini sebetulnya sudah saya beri logo LPTK, namun ini saya tutupi dengan logo komunitas saya. Ini ada logo Tuturi, ada Merdeka Belajar, ada PPG, ada Merdeka Mengajar, dan di sini adalah logo LPTK. Ini adalah halaman yang pertama. Kemudian halaman yang kedua, saya ingin menceritakan refleksi tentang momen AHA untuk peserta didik yang jarang mengerjakan PR. Nah, momen AHA itu merupakan sikap yang diperlihatkan oleh coach, dalam hal ini adalah peserta didik, karena mitra yang saya ceritakan dalam pengalaman bermakna ini adalah peserta didik di kelas saya. Dari raut muka, ekspresi, bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa si peserta didik tadi sangat senang, merasa telah berbuat sesuatu,
merasa telah melakukan prestasi yang tidak diperkirakan atau menunjukkan ide dan solusi baru melalui sesi coaching antara saya dengan peserta didik saya tadi. Nah, kemudian masih di halaman yang sama kita ceritakan seperti apa. Nah, kita ceritakan selama kurang ini adalah pembukaannya. Selama kurang lebih 18 tahun mengabdikan diri sebagai seorang guru, tentunya banyak pengalaman yang saya alami, baik itu menyenangkan maupun kurang menyenangkan. Tantangan setiap guru pasti berbeda-beda di tiap kelas yang diampunya. Namun pengalaman yang menurut saya paling berkesan adalah ketika saya berhasil memberikan momen AHA kepada salah satu peserta didik kelas 6 yang kebetulan mengalami permasalahan sering tidak mengerjakan PR. Nah, untuk masalah atau kasusnya itu bisa bermacam-macam, karena di dalam kelas itu pasti ada masalah. Nah, itu bisa kita angkat salah satu. Misalnya ini tidak mengerjakan PR, sering tidak masuk sekolah, sering datang terlambat, kemudian sering mengganggu temannya, dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa diangkat di dalam jurnal pembelajaran kali ini. Peserta didik ini sebut saja namanya Yidan, sering sekali tidak mengerjakan PR yang saya berikan. Selain tidak mengerjakan PR, Yidan sering sekali tidak masuk sekolah tanpa memberikan keterangan. Saya pun bertanya-tanya dalam hati, wah, ada apa ini? Menyadari hal tersebut tentunya sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai guru untuk mencari tahu permasalahan yang dihadapi Zidan. Sebelum memutuskan sesuatu, saya harus mengidentifikasi dulu akar permasalahan yang dihadapi oleh Zidan. Nah, ini permasalahan. Lanjut untuk halaman yang keempat, masih nyambung dengan yang tadi. Yang pertama harus saya lakukan adalah mencari akar permasalahan yang dihadapi Zidan. Saya panggil Zidan, kemudian saya ajak mengobrol santai. Selang beberapa saat saya mulai menanyakan permasalahan yang Zidan hadapi. Saya mulai bertanya kepada kenapa sering tidak mengerjakan PR. Apakah PR-nya terlalu sulit? Awalnya Yidan tidak mau berterus terang, namun setelah saya melakukan pendekatan yang intens, akhirnya dia mau bercerita. Dia bercerita bahwa ayahnya tidak pernah menemaninya untuk belajar karena sering pulang malam, sedangkan ibunya saat ini sedang bekerja sebagai TKW di Taiwan. Hal itulah yang membuat Yidan tidak pernah belajar di rumah, apalagi mengerjakan tugas sekolah. Karena pengawasan yang kurang dari ayahnya, tak jarang Yidan juga bolos sekolah. Ini double ini masalahnya, selain tadi tidak mengerjakan PR, ya karena mungkin kurang pengawasan jadi sering bolos juga. Lanjut di halaman yang kelima, setelah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Yidan, kemudian saya lanjutkan untuk menyusun strategi yang bisa menjadi alternatif solusi permasalahan yang dihadapi Zidan. Langkah pertama yaitu saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mencari solusi yang tepat. Nah, ini nantinya harus diperkuat dengan bukti fisik, yaitu foto, misalnya ketika kita sedang berdiskusi dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan sejawat. Nah, ini nanti bisa diceritakan sampai akhir. Kemudian juga nanti ada momen AHA-nya. Ini momen AHA-nya adalah kebetulan waktu itu adalah hari Senin, tepatnya saat pelajaran pendidikan Pancasila di jam pertama. Saya memutuskan untuk memberikan momen AHA yang besar untuknya. Di hadapan teman-temannya, saya memberikan apresiasi kepada Yidan atas usahanya yang luar biasa dan menceritakan perjuangannya kepada teman-temannya. Saya berharap momen ini bisa memotivasi peserta didik yang lain agar saling menghargai dan membantu dengan sesama teman. Perubahan pada diri Yidan pun mulai terlihat. Dia lebih sering hadir di sekolah, lebih bersemangat, kepercayaan diri meningkat, dan tentunya prestasi perlahan membaik. Momen AHA ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi Zidan, tetapi juga mengajarkan kepada saya tentang pentingnya memahami setiap individu, khususnya memahami karakteristik peserta didik dengan beragam kebutuhan belajarnya. Nah, ini sebetulnya ini ada di kalimat terakhir ini sedikit refleksi dari saya.
Kemudian saya perkuat lagi nih di halaman ini adalah refleksi. Karena kini saya memahami dan percaya akan pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk murid-murid dan diri saya, maka kedepannya sebagai guru saya akan mengintegrasikan pelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum sehari-hari. Dalam setiap interaksi di kelas saya akan menggunakan teknik refleksi dan pemberian umpan balik yang positif untuk membangun rasa percaya diri dan keterampilan sosial murid-murid. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa, baik secara akademik maupun emosional. Dan ketika kita berhasil memberikan momen AHA kepada peserta didik kita, itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita dapatkan sebagai pendidik. Kemudian, ini adalah umpan balik dari Zidane. Ya, ini akan lebih baik kalau memang berupa tulisan langsung dari anak tersebut. Bisa juga ini kita salin, kita tulis di slide yang ini atau halaman yang ke-9 ini. Nah, ini sebagai bukti otentik saya sertakan, ini saya foto kemudian saya tempel di sini. Kemudian di halaman selanjutnya ini memang bukan foto asli ya. Ini adalah foto hasil downloadan. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan ketika diskusi dengan kepala sekolah. Fotonya ya jangan foto ini, tetapi foto Bapak atau Ibu guru dengan kepala sekolah. Kemudian juga dengan rekan sejawat. Dan tentunya adalah dengan mitra kita, yaitu kalau di sini adalah bersama Zidane. Nah, ini nanti disesuaikan saja dengan siapa Bapak Ibu guru, di dalam tulisan pengalaman bermakna itu mitranya siapa. Kalau memang peserta didik ya fotonya bersama peserta didik. Kalau dengan rekan guru ya nanti fotonya dengan rekan guru. Dan tentu saja ini halaman terakhir adalah ucapan terima kasih. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru, sederhana sekali. Tentunya saya berharap kali ini saya mendapatkan validasi yang agak cepat karena ini sudah tanggal 11. Waktu terus berjalan. Nanti setelah ini kita akan membuat jurnal pembelajaran yang modul ketiga. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas dukungannya. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, sehingga kita nanti ketika UKP PPG dalam keadaan fit, dalam keadaan siap tempur, sehingga Bapak Ibu kita bisa lulus di tahun ini tanpa harus mengulang. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.